Saudara-saudari, di sepanjang bulan Mei ini kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online. Kita percaya bahwa Tuhan mampu memberkati kita sementara kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Percaya atau iman kepada Tuhan yang terlihat di dalam 5 sikap, yaitu 1. Ketaatan, 2. Komitmen, 3. Keteguhan hati, 4. Kegigihan, dan 5. Kerendahan hati. 5 sikap yang merupakan wujud dari iman ini akan memungkinkan kita untuk melewati masa sukar dengan berkemenangan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang sikap yang kedua, yaitu komitmen kepada Tuhan. Kita akan mempelajari 3 makna dari komitmen kepada Tuhan yang akan menolong kita untuk membangun kehidupan yang tidak hanyut oleh arus negatif di sekitar kita. Sebaliknya dari merasa putus asa, frustasi, dan panik, sikap komitmen yang benar akan membawa kita kepada masa depan yang gemilang. Sebelum kita mendengar ketiga makna komitmen yang akan sangat menguatkan kita tersebut, mari kita menyiapkan hati serta terlebih dahulu memuji Tuhan.
Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Saudara-saudari, di dunia terdapat sejenis ikan yang sangat unik. Berbeda dengan ikan-ikan lainnya, ikan jenis ini hanya berenang ke satu arah. Dimanapun dan kapanpun, ia selalu berenang searah dengan arus air tempat ia berada. Kalau arus air menuju ke timur, ia akan ikut berenang ke timur. Kalau arus air berbelok ke selatan, ia juga akan ikut berenang ke arah selatan. Tidak satu kali pun ia pernah berenang melawan arah dari arus air tempat ia berada. Seperti misalnya, air mengalir ke barat dan ia menentang arah arus air dengan berenang ke timur. Hal seperti itu sama sekali tidak pernah ia lakukan. Karena itu ia patut disebut sebagai ikan ikut arus. Tentu Anda sudah mengenal jenis ikan yang saya maksudkan. Apakah nama ikan itu? Bukan
ikan mas, bukan ikan hiu, tapi ikan mati. Ya, ikan mati selalu ikut arus. Ikan mati tidak mampu untuk berenang melawan arus. Lebih tepatnya, ia selalu hanyut terbawa oleh arus air tempat di mana ia berada. Memang tidak sedikit orang yang hidup bagaikan ikan yang mati ini. Apabila arus di dunia saat ini adalah kegelisahan, keputusasaan, dan kepanikan, maka ia juga hidup dengan sikap yang sama. Yaitu hidup di dalam kegelisahan, keputusasaan, dan kepanikan. Apabila arus zaman di dunia saat ini adalah kebimbangan dan frustrasi, maka orang tersebut juga akan hidup dengan perasaan yang sama. Yaitu merasa bimbang akan masa depannya. Dan merasa frustrasi dengan keadaan di sekitarnya. Adakah Anda hidup seperti demikian juga? Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana iman memungkinkan kita untuk hidup dengan tidak selalu ikut arus. Ya, iman yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan tidak selalu mengikuti arus di sekitar kita. Iman yang diwujudkan di dalam komitmen kepada Tuhan. Apakah komitmen itu? Dan mengapa hal ini penting? Berdasarkan kisah kehidupan dari Elia, kita dapat melihat 3 makna dari komitmen. Mulai 3 makna dari komitmen ini, saya mengajak Anda untuk membangun kehidupan yang tidak hanyut oleh arus negatif yang sedang mengalir di sekitar kita. Namun sebaliknya, kita akan mengalir mengikuti arus rencana Tuhan. Rencananya yang akan membawa kita kepada masa depan yang gemilang. Dan yang memampukan kita untuk berjalan di masa kini dengan sikap yang berkemenangan. Untuk itu saya mengajak Anda membaca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 24. Di bagian dari Alkitab ini dicatat pertemuan Nabi Elia dengan Raja Ahab, raja yang memerintah Israel pada waktu itu, serta seluruh rakyat Israel dan para nabi Baal dan Asyera, yaitu dewa-dewi berhala yang disembah oleh bangsa Israel pada masa itu. Penyembahan berhala yang mengakibatkan Allah menutup langit. Dan hujan tidak turun atas seluruh wilayah Israel. Sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Elia. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Bencana kekeringan pun melanda seluruh Israel dan wilayah di sekitarnya. Di dalam masa yang sukar itu, Allah memelihara Elia. Dimulai di Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan, dan kemudian di desa Sarfat di negeri Sidon atau Libanon di masa sekarang. 3,5 tahun kemudian, Allah menyuruh Elia untuk menjumpai Raja Ahab. Elia menemui Raja Ahab dan meminta agar Raja Ahab mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan Nabi Baal serta Asyera untuk menemui Elia di Gunung Karmel. Elia akan menunjukkan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel siapakah Allah yang sejati yang seharusnya mereka sembah. Raja Ahab menyetujui permintaan Elia ini. Sehingga selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 24 dicatat sebagai berikut. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 24. Ahab, raja Israel tadi, mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu, Nabi Baal dan Asyera, ke
ke Gunung Karmel. Sekarang perhatikan ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi, perhatikan, tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, maksudnya nama Baal. Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Saudara-saudari di sini, sebagaimana yang dicatat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17-18, Nabi Elia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Iman yang terlihat melalui ketaatannya kepada Tuhan. Yaitu sebagaimana yang telah kita bahas minggu yang lalu. Iman yang terlihat dalam komitmennya kepada Tuhan. Yang kita bahas hari ini. Pengenalan Elia akan Tuhan yang membangkitkan iman dalam dirinya. Yang ia tanggapi dengan komitmen. Sebagai akibat ia mengalami pemeliharaan dan mujizat Tuhan. Elia mengenal siapa Allah yang sejati. Sehingga ia berjalan dalam iman dan menanggapi keberadaan Allah itu dengan komitmen. Alhasil, pemeliharaan di masa yang suka dan mujizat Tuhan ia alami dalam kehidupannya. Doa saya, di masa yang sukar ini, hal yang sama akan Anda alami. Yaitu pemeliharaan dan mujizat Tuhan yang memampukan Anda untuk melewati masa sukar ini di dalam kemenangan. Bahkan menolong Anda untuk meraih hari depan yang gemilang. Sebagaimana yang Allah rencanakan bagi umatnya. Komitmen. Apakah komitmen itu? Berdasarkan catatan 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20-24 yang sudah kita baca tadi. Kita melihat 3 makna dari komitmen. Yang pertama, komitmen adalah sikap hati yang tidak bercabang. Bercabang atau istilah kitab Wahyu dalam pasal yang ketiga, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ketika dihadapkan kepada persimpangan jalan antara panas dan dingin, jemaat Laodikia tidak berani mengambil pilihan yang tegas. Sehingga panas juga tidak, dingin juga tidak. Itulah sikap rakyat Israel di Gunung Karmel. Lihat kembali apa yang ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 tadi. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Perhatikan kalimat ini, perhatikan. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ketika bangsa ini diperhadapkan antara memilih Tuhan atau Baal, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menjawab sepatah kata pun.
Mengikut Tuhan dengan segenap hati? Jelas tidak. Sebab buktinya mereka menyembah Baal. Mengikut Baal dengan sepenuh hati? Juga tidak. Sebab saat itu mereka tidak berani membuat pilihan yang jelas. Sikap seperti ini membuat Allah merasa enek alias mual. Sehingga di dalam Wahyu pasal 3:16 Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bukankah pilihan yang jelas yang juga Anda akan lakukan ketika Anda memesan kopi di kafe? Kopi panas atau kopi dingin? Bukan kopi yang suam-suam kuku. Ketika Anda memesan kopi di kafe, barista yang melayani akan bertanya, panas atau dingin Pak? Dan Anda menjawab, saya pesan yang suam-suam kuku. Adakah di antara Anda yang akan menjawab seperti itu? Suam-suam kuku artinya di bawah suhu hangat. Kopi yang berada dalam gelas yang dibiarkan sekitar 1 jam. Itu suam-suam kuku. Panas tidak, hangat juga tidak, dingin juga tidak. Sudah tidak lagi dapat dinikmati. Anda tidak akan melakukan itu. Anda akan minta kopi yang panas atau dingin, yaitu dengan es. Pilihan yang jelas. Itulah komitmen. Bukan hati yang timpang, bukan hati yang bercabang. Persoalannya selama ini banyak orang yang hidup dengan sikap hati yang timpang. Kalau sedang beribadah di gereja, ia hidup seperti malaikat. Jalannya diatur, tangan dilipat di depan, mengangguk ke kanan, ke kiri. Dengan senyum yang sedikit ditahan supaya nampak alim. Namun kalau sudah keluar gereja, keluar dari gedung gereja, sikap aslinya nampak kembali bukan alim tetapi aluminium. Apalagi kalau sudah hari Senin sampai Jumat di kantor, di sekolah, di dalam pergaulan sehari-hari, malaikatnya luntur. Ini sikap hati tanpa komitmen. Saya rasa ini sebabnya Allah mengizinkan selama beberapa minggu terakhir di seluruh dunia orang harus beribadah di rumah masing-masing. Supaya orang tidak lagi dapat berlagak dan bersandiwara seperti malaikat. Namun harus hidup seperti aslinya. Ya itulah makna yang pertama dari komitmen. Mengikut Tuhan dengan hati yang lurus. Tidak bercabang. Kalau ikut Tuhan benar-benar ikut Tuhan. Bukan setengah-setengah. Sama seperti kata lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekarang makna yang kedua dari komitmen. Komitmen adalah sikap hati yang setia apapun harganya. Setia sampai akhir. Bukan ikut arus. Setia sampai akhir. Bukan sambil melihat kebanyakan orang bersikap bagaimana ya. Lalu mengkompromikan prinsip karena ikut-ikutan kepada keadaan sekitar. Lihat sikap Elia sebagaimana yang ia utarakan dalam ayat 22. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, perhatikan, hanya aku seorang diri, saya ulang, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Walaupun seluruh Israel telah menyembah Baal, Elia tidak ikut arus. Walaupun ada 450 nabi Baal dan ditambah 400 nabi Asyera, yaitu dewi yang menjadi istri dari berhala Baal. Elia tidak ikut arus.
Walaupun sebagaimana yang ia pahami, pada saat itu hanya tinggal dia sendiri yang hidup melayani Tuhan. Sebagai nabinya, Elia pantang mundur. Itulah sikap setia apapun harganya. Kesetiaan yang mengundang penghargaan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Dia maha setia. Ingat, orang akan menghargai orang lain yang memegang prinsip atau tata nilai yang sama dengan dirinya. Orang yang jujur akan menghargai orang yang sama jujur seperti dirinya. Dan merasa gerah untuk berkumpul dengan para pembohong. Demikian juga orang yang malas akan gulang-gulung dengan sesama pemalas. Dan merasa risih untuk bergaul dengan orang yang rajin. Walaupun seperti yang sering saya katakan, sebenarnya tidak ada orang yang malas. Semua orang, ya, semua orang adalah orang yang rajin. Bedanya adalah rajin apa? Ada yang rajin bekerja, ada yang rajin tidur, ada yang rajin berdoa dan membaca Alkitab, ada yang rajin ngegosip dan ngomongin orang lain. Ingat kata pepatah dalam bahasa Inggris, birds of a feather flock together. Burung yang sejenis bulunya akan berkumpul bersama. Burung bangau akan berkumpul dengan burung bangau. Burung gagak akan berkumpul dengan burung gagak. Tidak ada burung bangau yang normal yang akan merumpi dengan burung gagak. Atau sebaliknya, seekor burung gagak ikut bergerombol dengan burung-burung bangau. Kalau ada, itu namanya gagak nyentrik. Normalnya tidak akan seperti itu. Orang yang rapi akan bergaul dengan orang yang rapi. Ia tidak akan bergaul akrab dengan orang yang slordah met onverskillig, alias jorok dan ceroboh. Begitu juga dengan Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ia adalah pribadi yang setia. Dengar, Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Di dalam kesetiaannya kepada janjinya, ia telah rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri yang ia serahkan di kayu salib. Itu sebabnya ia menghargai orang yang memegang komitmen. Itu sebabnya orang yang bersikap setia kepadanya dengan apapun harganya tidak akan ia abaikan. Memang hidup ini karena anugerah. Apabila Tuhan bersedia menjawab doa kita, hal itu bukan karena kita layak atau baik, namun karena anugerahnya. Tetapi bukan berarti dengan demikian Tuhan tidak memperhatikan sikap hati dari orang yang memanjatkan doa kepadanya. Itulah yang diutarakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Sebagai pengantar dari Yakobus pasal 5 ayat 17-18 yang menjelaskan iman Elia sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b atau kalimat 2 sebagai berikut. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar yang dimaksudkan di sini? Di dalam ayat 17 dan 18 diberikan contoh, yaitu Elia. Pribadi yang setia apapun harganya. Singkat kata, orang yang berkomitmen kepada hal yang benar, doanya tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Sebaliknya Tuhan akan memelihara dan menyediakan mujizatnya bagi yang bersangkutan. Itulah makna yang kedua dari komitmen. Yaitu sikap hati yang setia, apapun harganya. Sikap yang ada pada diri Yesus Kristus. Sehingga namanya juga disebut sebagai yang setia.
namanya setia. Karena dia setia kepada firman dan umatnya. Lebih jauh. Makna ketiga dari komitmen adalah sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Sikap hati yang tidak merasa ragu terhadap pilihan yang diambil. Bukan sikap hati yang tanggung-tanggung dan diwarnai dengan kebimbangan. Sikap yang jelas, tegas, dan lugas dalam membuat pilihan. Sikap seperti itulah yang harus mewarnai relasi antara suami dan istri. Ya, ya, tidak, tidak. Karena itu ketika pasangan calon pengantin menikah, di dalam ibadah pemberkatan pernikahan, pelayan Tuhan akan bertanya kepada masing-masing mereka. Hamba Tuhan akan bertanya kepada pengantin laki-laki. Saudara Adam, apakah engkau bersedia mengambil perempuan yang di sebelahmu, Hawa, menjadi istrimu yang satu-satunya yang kau kasihi? Bersediakah engkau mengasihi dia seperti Kristus mengasihi gerejanya? Bersediakah engkau berjanji bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan hubungan kalian berdua sebagai suami dan istri. Entah itu suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Kecuali hanya Allah yang memisahkan kalian berdua melalui kematian. Apa jawabmu? Tanya sang hamba Tuhan kepada pengantin laki-laki yang kebetulan namanya Adam ini. Apa yang diharapkan sebagai jawaban dari si calon pengantin laki-laki? Andakah diharapkan ia akan menjawab, bagaimana ya? Sebentar, bagaimana ya? Saya harus menjawab apa ya? Kalau ia menjawab seperti itu, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh hamba Tuhan yang melayani ibadah pemberkatan mereka tersebut? Pasti hamba Tuhan yang akan berkata, baik, kalau begitu ibadah pemberkatan pernikahan ini kita akhiri dulu. Pernikahan kita tunda dulu. Sampai pengantin laki-laki tidak ragu terhadap pilihan yang dia ambil. Yaitu menjadi suami dari calon pengantin perempuan yang ada di sebelahnya. Sebab kalau ia ragu-ragu, tidak dapat diharapkan bahwa ia akan hidup dalam komitmen kepada istrinya. Hal yang sama juga berlaku untuk sang calon pengantin perempuan. Ia harus membuat sikap yang jelas. Bukan hati yang ragu terhadap pilihan yang ia ambil. Yaitu menjadi istri dari calon pengantin laki-laki. Tidak boleh salah satu di antara mereka. Namun kedua mereka harus membuat komitmen yang jelas atas pilihan yang mereka buat. Hanya dengan demikian, rumah tangga yang mereka bangun akan tahan uji dan mampu melewati badai tanpa karam di tengah perjalanan. Komitmen seperti itulah yang diutarakan Elia di depan Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel serta para nabi Baal dan Asyera di Gunung Karmel. Seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24a. Artinya kalimat yang pertama ditulis demikian. Kemudian kata Elia, biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Elia tidak merasa ragu atas pilihan yang ia buat dalam anugerah Tuhan. Yaitu menyembah Tuhan. Dia katakan kepada rakyat Israel dan para nabi Baal, silakan kalian memanggil nama Allahmu. Dan minta ia menurunkan api dari langit untuk menjawab doa dan persembahan yang kalian berikan kepada Baal. Sedangkan aku Elia akan memanggil nama Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Elia tidak merasa ragu terhadap Tuhannya. Elia tidak merasa ragu terhadap kesetiaan dan kuasa Tuhan. Ia yakin kalau ia berdoa, maka Tuhan pasti akan menjawab doanya.
Elia tidak merasa ragu terhadap komitmen Tuhan kepada firman-Nya. Itu sebabnya ia berani menantang Ahab, seluruh rakyat Israel, dan para nabi Baal serta Asyera di depan umum. Elia bukan tipe orang yang kalau pergi ke gereja untuk beribadah dan di jalan bertemu dengan tetangganya yang bukan anggota gereja mana-mana. Lalu teman dan tetangga tadi bertanya, kamu sedang kemana? Orang ini tidak berani menjawab, saya sedang pergi ke gereja. Ia tidak berani karena komitmennya kurang jelas. Sehingga ia berkata, enggak, ini sedang ada perlu. Bukan, Elia bukan model memble seperti itu. Ia tidak merasa malu terhadap Tuhannya. Sehingga Tuhan juga tidak malu untuk menjadi Tuhannya. Itulah komitmen. Komitmen seperti itulah yang ada pada diri Eric Liddell. Atlet lari Inggris dan pemegang rekor nasional Inggris untuk lari 100 meter. Komitmen yang ia tunjukkan di dalam Olimpiade Kota Paris pada tahun 1924. 6 bulan sebelum pertandingan Olimpiade Paris dilaksanakan, Eric Liddell menerima jadwal pertandingan. Sewaktu ia mengetahui bahwa lomba lari 100 meter, cabang olahraga yang menjadi keistimewaan dan spesialisasi dirinya, akan dipertandingkan pada hari Minggu, Eric menolak untuk ikut bertanding. Bagi Eric Liddell, hari Minggu adalah hari bagi dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Ia menganggap bahwa ibadah kepada Tuhan lebih penting daripada medali emas Olimpiade. Medali emas yang diimpikan oleh seluruh atlet di dunia ini. Dan kalau Eric Liddell mengikuti pertandingan 100 meter lari ini, hampir dapat dipastikan dia akan menang. Tetapi dia menolak untuk ikut. Masyarakat Inggris sangat kecewa kepada keputusannya. Surat-surat kabar di Inggris menjuluki Eric Liddell sebagai pengkhianat bangsa. Putra mahkota kerajaan Inggris berusaha untuk membujuk Eric Liddell. Namun dengan tegas Eric Liddell menjawab, I'm not running. Saya tidak akan berlari. Akhirnya terpaksa ia diikutkan dalam mata lomba lari 400 meter. Yang bukan keahliannya karena itu dipertandingkan bukan pada hari Minggu. Pada saat Eric Liddell berjalan menuju ke garis start untuk memulai pertandingan lari 400 meter tadi, seorang anggota tim Olimpiade dari Amerika Serikat menyelipkan secari kertas ke tangan Eric Liddell. Kertas itu berisikan kutipan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30 yang berbunyi, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Dengan menggenggam kertas tadi, kertas yang berisi kutipan firman Allah, siapa yang menghormati aku akan kuhormati itu. Eric Liddell berlari, ia merebut medali emas lomba lari 400 meter dan memecahkan rekor Olimpiade. Tuhan menepati janjinya. Karena Eric Liddell menghormati Tuhan. Dan di dalam komitmennya Eric mendahulukan ibadah kepada Allah lebih daripada yang lain. Maka Tuhan menghargai dirinya. Dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada dirinya. Walaupun peristiwa itu sudah berlalu 100 tahun. Namun sampai hari ini, nama Eric Liddell tetap menjadi buah bibir kesaksian iman Kristiani di seluruh dunia. Bahkan diangkat ke layar lebar dengan judul film yaitu Chariot of Fire. Ya, sebagaimana Elia, sebagaimana Eric Liddell, kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya siapa Allah kita, kita tidak akan ragu-ragu di dalam menyatakan iman kita dalam komitmen kepadanya. Komitmen yaitu pertama, sikap hati yang tidak bercabang. Komitmen yaitu kedua, sikap hati yang setia apapun harganya. Komitmen yaitu ketiga, sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Komitmen
Karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Dia, Tuhan Yesus, yang memegang seluruh dunia dengan tangannya. Dia, Tuhan Yesus, yang mengendalikan seluruh dunia dengan tangannya. Dia, Tuhan Yesus, yang menguasai seluruh dunia dengan tangannya. Yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kesetiaan. He got the whole world in his hand. Kalau Tuhan yang memegang seluruh dunia dengan tangannya, yang penuh kasih, kuasa, dan kesetiaan itu, maka kita tidak akan merasa khawatir akan masa depan kita. Kalau Tuhan Yesus yang mengendalikan dan menguasai seluruh dunia dengan tangannya, maka kita tidak akan bingung akan hari esok kita. Dia yang memegang hidup kita, Dia yang kepadanya kita beriman, Dia yang kepadanya kita hidup dalam komitmen, adalah pribadi yang setia, bertanggung jawab, dan kreatif. Sebagaimana ia memelihara Elia, dia juga sanggup memelihara hidup kita. Sebagaimana ia sanggup membuka jalan dengan mujizatnya di masa Elia, ia tetap sanggup melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Sebagaimana ia menolong Eric Liddell dengan kesetiaannya, ia juga mampu menolong kehidupan orang yang berkomitmen kepadanya. He got the whole world in his hands. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Engkau yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Kuasamu, kasihmu, kesetiaanmu tidak pernah berubah. Kami percayakan hal itu. Oleh karena itu kami mengangkat hati kami kepadamu. Dalam komitmen kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi kami tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi kami tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi kami tetap ikut Yesus. Karena Engkau setia dan menghargai orang yang setia kepadamu. Di dalam komitmen itu kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Dalam komitmen itu kami menyerahkan masa depan ini ke dalam tangan-Mu. Pegang dan tuntun hidup kami. Saya berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Dimanapun mereka berada. Di dalam masa sukar yang bagaimanapun yang sedang mereka lewati. Tuhan kami percaya kalau kami beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau menghargai orang yang menghargai dirimu. Oleh karena itu ulurkan tangan mujizat-Mu. Ulurkan tangan pertolongan-Mu. Apapun yang memiliki kesulitan dan kesukaran, Tuhan buka jalan tepat pada waktunya. Apapun yang memiliki tantangan, Tuhan Yesus, Engkau membuka jalan tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami mempercayakan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang besar. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk para aparat keamanan, anggota TNI dan Polri yang menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang merawat para korban dari wabah yang sedang merajalela ini. Tuhan lindungi. Kami berdoa curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Oh Tuhan pulihkan dunia ini. Supaya mereka dapat melihat betapa besar kasih-Mu. Pakai gereja-gereja-Mu. Terang di tengah kegelapan. Menjadi garam di tengah gambaran. Supaya orang dapat melihat betapa benar kasih-Mu itu ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan hidup ini. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan seluruh anak-anak-Mu. Dan di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. He's got a whole world in his hands. 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 Oh, he's got a whole world in his hands.
heart.